Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Nah, di sebelah gua akhirnya Honda ngeluarin sebuah compact listrik yang siap bersaing di era gempuran mobil listrik Tiongkok. Ini adalah Honda Super One. Menariknya ini bukan sekedar mobil listrik, tapi Honda ngebangun mobil ini untuk senang dikendarai karena mobil ini fun to drive banget. Nah, kira-kira fiturnya apa aja dan kira-kira apa aja yang menarik dari mobil ini? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi buat yang belum tahu, mobil ini dibangun terinspirasi dari Honda City Turbo 2 ya. Itu sebuah kei car yang sangat fun to drive, dulu ada di Jepang, dan akhirnya mobil ini dibuat untuk mewarisi legenda fun to drive Honda. Tapi kalian penasaran nggak sih sama baterainya? Nah, kita lihat dulu nih. Nah, ternyata baterainya itu bukan di depan guys, tapi di bawah karena Honda ngincer center of gravity-nya. Untuk kapasitas baterai sendiri itu adalah 29,6 kWh dan juga memiliki jarak tempuh 274 km. Tapi memang kalau terdengar dari angka memang cukup kecil ya jarak tempuhnya, cuman kalau di Honda Super One ini yang difokuskan itu adalah kesenangan berkendara. Nah, karena di listriknya ini memiliki boost mode. Nah, jadi itu semacam tenaga tambahan ketika kita ubah mode kendaranya. Jadi di mobil ini kan ada beberapa mode berkendara nih. Ada Eco, City, Normal, Sport, sama yang terakhir itu adalah Boost. Jadi tenaganya yang tadinya 63 daya kuda, kalau misalnya kita taruh di mode Boost itu menjadi 93 daya kuda. Jadi lu berasa kayak pakai nus coy. Menariknya, kalau kebanyakan mobil listrik itu nggak pakai gigi ya. Kalau di mobil ini pakai simulated 7 speed. Jadi mobil ini tuh bisa ala-ala pindahin gigi, itu lewat pedal shift, dan suara mesinnya bisa muncul lewat speaker. Nah, gue udah nggak sabar pengen nyobain mobil ini, tapi yang pasti dari spesifikasi baterai, mobil ini dibuat untuk fun to drive, tapi bukan untuk jarak tempuh. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya nih, karena gue suka banget. Yang menjadi daya tarik tersendiri dari Honda Super One ini adalah udah pasti desainnya. Desainnya itu unyu banget dan memang kalau dilihat dari bahasa desainnya ini mirip banget sama Honda City Turbo 2 ya. Mobil kei car tua di Jepang dulu ada dan ini desainnya mirip banget bahasa desainnya. Dan kalau misalkan kalian tanya, ini dimensinya sama gak sih dengan Honda N1? Kan kalau Honda N1 itu kan masuk ke kei car. Ternyata ini masuknya bukan kei car karena dimensinya lebih gede. Panjangnya 3,5 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tingginya 1,6 meter. Jadi memang secara dimensi ini bukan sebuah kei car lagi guys. Terus yang beda ini adalah dibandingkan dengan N1, sasisnya itu diperigit lagi. Jadi bagian kaki rodanya itu diperlebar, beda 10 cm dengan yang Honda N1. Kalau Super One ini lebih lebar, ngincer handling dan juga center of gravity. Nah, kalau dilihat di bagian depannya ini punya bentuk lampu yang membulat, dia udah DRL, terus di depan ini ada chargingnya, dia udah fast charging CCS2, daya fast chargingnya itu adalah 50 kW, makanya dari 20% sampai 80% itu cuma makan waktu 30 menit. Nah, kalau misalnya non fast charging itu butuh waktu 4,5 jam. Kalau seandainya jarak tempuhnya bisa jauh nih, mobil mantep banget. Terus dia punya grill bagian atas yang menutup, dia ada di bagian bawah ya, grill aslinya untuk mendinginkan radiator. Jadi radiatornya itu ada beberapa ya, untuk motor listrik sama untuk baterai tersendiri. Di depan juga udah ada sensor parkir ya, jadi begitu parkir atau masuk jalan sempit, mobil ini tuh gampang banget. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ya, bagian sampingnya juga memiliki bahasa desain yang sama dengan bagian depan, yaitu kalau dibaca dari spesifikasi, mobil ini tuh mengusung tema desain Spirit Pocket Rocket. Jadi itu adalah bahasa desain yang disukai oleh anak muda di Jepang, yang dimana mereka suka bahasa desain yang retro seperti kaset radio yang tua-tua tapi dengan sentuhan modern guys. Terus juga yang menarik ini adalah dari kaki-kaki. Spek kaki-kakinya di bagian depan udah pakai MacPherson stud, yang belakang itu masih pakai torsion beam, tapi tenang aja karena si Honda Super One ini memiliki sasis yang lebih lebar di bagian bawahnya supaya handlingnya makin stabil. Nah ya, terus untuk ground clearance ini cukup rendah ya, karena dia pakai pelek kecil ukuran 15 inci dibalut dengan ban 185 profil 55. Dan juga untuk rem di bagian depan sudah cakram, sedangkan di bagian belakang itu masih tromol tapi sudah dilengkapi oleh ABS guys. Sama ada satu hal yang menarik nih, kita lihat. Nah, di mobil ini ada air duct yang asli. Ini bukan gimmick, ini beneran asli untuk
aerodinamis, dan juga untuk pendinginan. Nah, gue penasaran banget sama bagian belakang, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini dia nih bagian belakangnya. Gue suka banget bagian belakangnya karena mengadopsi desain retro klasik ya. Jadi terlihat ini menyerupai Honda yang lama, bahasa desainnya serba mengotak, terus tarikan garisnya serba tegas. Dan juga enaknya di mobil ini udah tersedia rear wiper sama rear defogger, serta dia punya bagasi yang luas. Tapi menariknya, begitu kita buka bagasinya, ini lega banget bukanya. Maksudnya, bagian belakang itu lega, makanya harus hati-hati, jangan sampai kejedot. Ini dia yang menjadi kelebihan karena dia punya salah satu bagasi yang luas ya di kelasnya. Karena dia untuk jok roda-keduanya nggak dilipat, luasnya itu bisa sekitar 250 liter, tapi begitu kita lipat, nah begitu jok roda-keduanya itu dilipat, luasnya bisa sekitar 600 liter. Artinya untuk bepergian jauh atau bawa barang-barang yang banyak, mobil ini masih sangat memadai meskipun harus mengorbankan penumpang belakang. Nah, kira-kira gimana dengan interiornya? Langsung aja kita lihat. Gue suka nih bagian dalam interiornya, karena lucu aja gitu desainnya. Dan dia punya desain yang minimalis, serta dia punya sentuhan atau tarikan garis yang modern ya. Dan ini karakter desainnya itu mirip banget sama Honda terbaru seperti Accord, CR-V, dan juga HR-V ya. Jadi dia udah serba mengotak dan punya head unit gede di bagian tengah. Nah, untuk head unitnya sendiri, dia ukurannya 9 inci, udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, dan juga Honda Connect. Nah, Honda Connect itu bisa di-connectin lewat HP kalian kalau ada aplikasinya. Ini untuk ngatur entertainment, terus untuk ngatur durasi charging, dan masih banyak lagi. Udah gitu di mobil ini udah ada built-in Google Maps. Nah, ini enaknya nih, jadi kita nggak perlu kuota HP lagi buat setting navigasi di mobil ini, tinggal pencet alamat kalian di Maps Honda Super One ini langsung bisa. Nah, terus kalian juga bisa setting Honda Sensing di mobil ini, karena di mobil ini udah ada fitur Honda Sensing atau fitur ADAS-nya si Honda. Dan yang gue suka ya, kan kebanyakan mobil listrik terbaru itu minim tombol fisik dan semua pengaturannya itu harus lewat head unit. Di mobil ini masih banyak tombol fisik. Contohnya ada drive mode, terus ada parking brake, dan juga brake hold yang masih ada tombol fisiknya. Terus AC-nya juga udah digital yang pengaturannya itu pakai tombol fisik, mulai dari speed fan, arah sembur, temperatur, dan juga front and rear defogger. Terus di mobil ini enaknya udah ada ventilated seat, jadi buat di daerah yang dingin, kursinya akan memanas, jadi punggung kalian tuh nggak kedinginan. Dan juga yang menarik juga di mobil ini tuh, kalau kalian lihat, ini kan mobil listrik, tapi ada pedal shift-nya guys. Nah, ini dia yang menarik. Ini yang menjadi daya tarik keunggulan dari Honda Super One ini, karena di mobil ini ada fitur 7 speed simulated. Jadi seakan-akan mobil ini tuh punya 7 speed, padahal itu simulasi doang. Dan begitu kita aktifin ke boost mode dan juga aktifin pedal shift, itu nanti akan muncul suara mesin di mobil ini. Jadi seakan-akan tuh mobil ini ada internal combustion engine, padahal ini full listrik. Ini yang bikin menarik. Dan Honda sengaja bikin ini supaya mobil listrik itu ada karakternya. Jadi nggak boring, nggak lame, nggak membosankan lah. Kalau di mobil ini masih sangat fun to drive. Terus untuk jok, dia bahannya itu kayak semi bucket ya. Dan jujur aja untuk ukuran joknya buat orang yang ukuran badannya besar mungkin agak sedikit gak nyaman, karena ini joknya kayak semi bucket. Dia set supportnya kecil, dan juga untuk set support di bagian bahu ini juga sempit gitu. Jadi buat orang yang, mohon maaf, yang gede gitu badannya, ini merasa kurang nyaman. Tapi kalau untuk badannya yang seukuran gua atau lebih kecil, ini masih sangat nyaman banget. Bahkan begitu kita makinnya agresif, jok ini nyaman banget karena ini kan semi bucket. Jadi begitu kita nikung-nikung agresif, badan kita nggak kemana-mana, tetap stay di sini cuy. Terus sayangnya dia belum dilengkapi oleh pengaturan headrest ya, tapi pengaturan joknya ini lumayan lengkap loh. Udah ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian meskipun belum elektrik. Setirnya pengaturannya masih bisa tilt doang. Terus di bagian tengah sini ada cup holder. Dan yang gue suka ini adalah joknya. Kalau joknya ini materialnya tuh seperti bludru ya, bludru campuran dengan kulit. Nah, ini yang bikin mobil ini tuh interiornya lebih berkarakter. Nah, gue penasaran sama bagian row keduanya karena ada fitur menarik di row kedua. Dan ini ngingetin gue sama Honda Jazz IDSi. Yuk kita lihat. Kalian jangan ketipu sama ukuran bodi mobil ini tuh yang kecil. Karena kalau kalian masuk dengan ukuran tinggi gue yang 175 cm, ini masih sangat lega. Tapi memang sayangnya untuk sanggan kaki ini sempit ya, karena joknya itu agak ke bawah. Tapi untuk legroom, untuk headroom, untuk sebuah mobil compact ini lega banget ya. Bahkan di depan kan posisi nyetir gua, kalau gue nyetirnya memang agak sedikit ke belakang atau selonjoran, ini masih ke sisa legroom yang lumayan banyak.
Dan mobil ini enaknya bisa di recline ya, bagian jok keduanya. Kalau misalnya terlalu tegak, kalian bisa undurin pakai tuas ini. Joknya ini motifnya tuh simple ya, dia bahan bludru, side supportnya sedikit seperti mobil entry level Honda, tapi dia punya kontur yang cukup empuk. Harusnya untuk perjalanan jauh ini masih sangat nyaman. Di bagian depan sebelah kiri ini ada seat pocket. Terus di bagian belakang cukup simple tapi masih tersedia power window. Nah, tadi seperti yang gue bilang ada fitur unik di mobil ini yang ngingetin gue sama Honda Jazz lama, yaitu adalah pelipatan joknya. Nih gue tunjukin. Jadi selain pelipatan joknya bisa rata lantai seperti ini, nah rata lantai ya, ini bagian depannya bisa diangkat seperti ini. Nah, ini yang menarik nih. Ini ngingetin gue sama Honda Jazz IDSi GL8 dan juga GK5. Jadi tradisi Honda Jazz-nya masih kesimpen. Nah, bagian sanggaran paha joknya ini bisa dikatasin supaya kita bisa naruh barang yang sangat luas. Nah, bisa naruh barang yang luas. Jadi kalau kalian malas buka bagasi, kalian tinggal lipat sanggahan pahanya, udah deh naruh barang di sekitar sini. Ini mobil cocok banget buat pengusaha yang bawa barang tapi ingin mobil compact. Ya, jadi kesimpulannya mobil ini cocok banget untuk orang yang udah menyetir gitu. Karena kebanyakan mobil EV yang dijual di Indonesia itu membosankan banget, nggak menyenangkan. Tapi Honda Super One ini hadir untuk menjawab pelanggan pencinta mobil listrik yang sangat fun to drive ya tentunya. Karena memang meskipun jarak tempuhnya itu nggak terlalu jauh ya, cuman 274 km. Tapi dari fitur baterainya yang ada simulasi 7 speednya, dari mulai boost mode-nya, dan juga tampilannya yang ngikutin legenda Honda, mobil ini tuh bukan sekedar mobil listrik, tapi juga mobil listrik yang punya karakter, serta kalau kalian nyetir di jalan raya, pasti orang-orang bakal ngelirik. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Oto selanjutnya. Dadah!